warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai wali kota, saya akan menjelaskan visi dan misi saya selaku calon wali kota. Jadi di sini visi saya mewujudkan Kota Bekasi menjadi kota aman, bersih, sehat, dan kaya. Meningkatkan kualitas pertumbuhan anak agar melahirkan generasi yang baik. Mewujudkan stabilan perekonomian untuk warga Kota Bekasi. Mewujudkan kota yang bersih dan bersahabat dengan lingkungan sekitar. Jadi di sini saya ingin warga negara Bekasi ini semua aman, bebas dari gangster maupun orang-orang kriminal lainnya. Di sini saya selaku wali kota akan menegaskan penindak hukum dan akan melahirkan Kota Bekasi menjadi kota yang aman dan kota yang sehat dari segala penyakit kotor. Jadi saya selaku wali kota akan menyewa bus truk sampah yang akan mengangkut sampah ke rumah warga-warga sekitar agar sekitaran rumah warga menjadi bersih dan sehat dan kaya. Dari saya ini ingin melebarkan lapangan kerja di Kota Bekasi ini. Jadi warga Bekasi saya ingin memprioritaskan warga Bekasi ini untuk melamar kerja yang ada di Kota Bekasi ini. Jadi kebanyakan Kota Bekasi ini perusahaannya itu mengambil orang-orang yang dari luar Bekasi, dan saya ingin memprioritaskan warga Bekasi ini menjadi prioritas utama untuk melamar kerja di perusahaan-perusahaan terbaik yang ada di Kota Bekasi. Selanjutnya saya akan membahas misi yang kami buat di sini terhadap Kota Bekasi ini. Yang pertama, kami akan membangun masyarakat yang humanis, agamis, serta berkualitas. Jadi, prioritas utama kami adalah para SDM di Kota Bekasi ini harus yang kami tingkatkan agar semua aspek-aspeknya terpenuhi sebagai masyarakat yang kaya akan sumber daya manusianya, terutama di bagian humanis, serta keagamisannya, serta kualitas personalnya masing-masing. Lalu yang kedua, misi kami adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan melayani. Kami akan menggunakan seefektif mungkin cara kami untuk melakukan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat dari pemerintah, karena biasanya masyarakat ini sangat sulit sekali untuk bisa berkoneksi langsung dengan pemerintah. Kami akan membuat jalan yang seefektif mungkin, sedekat mungkin dengan masyarakat Bekasi. Yang ketiga, membangun perekonomian mandiri, kokoh, dan berkeadilan. Kami akan memprioritaskan semua sumber daya pokok dan kebutuhan untuk rakyat Bekasi, juga dari Bekasi, tidak dari luar, dan dengan harga yang bisa murah, serta menjamin para pencari nafkah yang hidupnya lebih layak. Jadi prioritas utama kami adalah perekonomian dari dalam untuk diri sendiri. Yang keempat, mewujudkan Bekasi nyaman melalui perencanaan, tata ruang, pembangunan, infrastruktur, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Jadi kami akan mewujudkan lingkungan yang sangat aman, nyaman, dan sangat bisa dinikmati oleh semua masyarakat tanpa ada kalangan atas kalangan bawah, semua bisa memakai fasilitas lingkungan, dan tentunya juga menjamin keamanan lingkungan tersebut. Dan yang terakhir, misi kami adalah mengembangkan pembiayaan kota yang berbasis kolaboratif dan terintegrasi. Jadi kami akan memastikan pembiayaan terhadap pembangunan Kota Bekasi ini terstruktur dan sesuai dengan apa yang kami ingin agar masyarakat Kota Bekasi ini bisa lebih enak dalam tinggal di Kota Bekasi ini, lebih nyaman dan juga lebih aman tentram tentunya. Jadi kita sebagai calon wali kota ingin menjadikan Kota Bekasi ini menjadi kota yang terbaik di masa depan, untuk masa depan nanti. Jadi di sini kita mempunyai program-program yang akan kita jalankan, dan sini program-program ini akan dijelaskan oleh struktur yang telah kami siapkan. Dan untuk program ini, yang pertama akan dijelaskan oleh sekretaris kami, yaitu ada Alia dan juga Yahya. Kami di
sini sebagai sekretaris daerah Kota Bekasi ingin menjelaskan tentang data kependudukan yang ada di Kota Bekasi. Jadi Kota Bekasi itu terdiri dari 23 kecamatan, 7 kelurahan, dan 108 desa. Berikut data kependudukan Kota Bekasi. Jadi jumlah penduduk di Kota Bekasi saat ini itu adalah 2.551.661 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki adalah 1.284.032 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk wanita adalah 1.267.628 jiwa. Rata-rata usia penduduk Kota Bekasi adalah 30 tahun dengan jumlah anak-anak kecil di bawah umur 4 tahun sebanyak 101.965 untuk anak perempuan dan 106.660 anak laki-laki. Umur 5 sampai 9 tahun sebanyak 108.796 laki-laki dan 104.114 untuk anak perempuan, serta remaja umur 14 sampai 19 tahun dengan jumlah perempuan 100.106 dan laki-laki 106.034. Selanjutnya, ada program perawatan dan program dinas dari kami. Yang pertama, dinas sosial dalam bidang pendidikan yaitu melanjutkan sekolah gratis untuk warga yang kurang mampu, kedua meningkatkan kinerja dan guru yang belajar, ketiga sekolah yang strategis agar menjangkau warga sekitar. Yang kedua ada dari dinas sosial dalam bidang kesehatan yaitu peluncuran aplikasi PHP pendidikan. Selanjutnya yang ketiga kedinasan geografis dalam bidang pembangunan. Jadi mereka memiliki program, ada 4 program. Yang pertama, pembangunan fasilitas pada daerah yang mampu. Yang kedua, identifikasi kebutuhan pada masyarakat atau koordinasi pembangunan. Yang ketiga, melibatkan pemasok-pemasok sekitar, desa dan kota untuk meningkatkan ekonomi. Yang keempat, memantau dan mengevaluasi program. Selanjutnya yang keempat, kedinasan sosial dalam bidang ketentuan tenaga kerjaan. Memiliki 2 program. Yang pertama, program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, program penempatan kerja. Selanjutnya akan menjelaskan dari program sosial dalam bidang pendidikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bidang sosial dalam dinas sosial dalam bidang pendidikan ingin menjelaskan tentang program kami. Di sini kami selaku dinas pendidikan ingin membuat program sekolah gratis untuk warga-warga Kota Bekasi, di mana memang Kota Bekasi masih sangat rendah pendidikannya. Jadi kami selaku dinas pendidikan ingin membuat program sekolah gratis untuk warga-warga yang memang kurang mampu. Lebih dari itu, masing-masing posisi barisan menyiapkan barisan. selain membangun dinas pendidikan, yaitu sekolah, kami juga akan seleksi guru-guru agar memiliki kinerja dalam mengajar yang baik. Demi tercapainya tujuan pendidikan yang kami buat, tentunya dibutuhkan seorang guru yang sudah profesional dalam proses pembelajarannya. Karena guru merupakan pihak yang paling banyak berhubungan langsung dengan siswa dan dalam pembelajaran. Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka seorang guru harus mempunyai sejumlah potensi atau menguasai sejumlah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berkaitan dalam bidang tugasnya. Oleh karena itu, peningkatan kinerja guru dari segi profesionalisme sebagai tenaga pendidikan mutlak diperlukan. Jadi, sekolah gratis ini sudah kami sampaikan kepada pemerintah dan juga sudah di-ACC oleh wali kota Bekasi untuk mengadakan program sekolah gratis ini. Nah, sekolah gratis ini akan terletak di desa Mangunjaya, desa Bantar Gebang, dan juga desa Tambun Selatan. Dan untuk letaknya nanti akan disampaikan kepada dinas pembangunan.
dibuat untuk kaum-kaum yang tidak mampu seperti kaum duafa. Kartu ini dibuat syarat untuk membuat kartu ini yaitu orang yang bertempat tinggal di Bekasi selama 10 tahun dan kaum-kaum yang duafa. Nah, selain itu dari tujuan dari aplikasi itu, selain untuk konsultasi, kita juga terdapat potongan harga ketika dari aplikasi itu dirujuk untuk ke rumah sakit. Nah, potongan harganya itu sebesar 5-12%. Untuk kartunya sendiri, dia tuh untuk karena untuk pengguna duafa gitu ya, kaum duafa, jadi tidak dipungut biaya sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku perwakilan dari Kedinasan Ekonomi Bagian Ketenagakerjaan memiliki program, yaitu yang pertama ada program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. Proses pelaksanaan pendidikan kerja dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi dan juga pengadaan sarana pelatihan kerja di kabupaten atau kota. Tujuan utamanya adalah untuk sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan menjadi lebih berkualitas sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan efektivitas demi mencapai tujuan bersama. Program pelatihan karyawan ini tentunya perlu dilakukan secara efektif agar mencapai tujuan yang diinginkan. Program yang kedua ada program penempatan tenaga kerja. Tujuannya dari perluasan kesempatan tenaga kerja ini dalam hubungan kerja adalah untuk menciptakan dan mengembangkan perluasan kesempatan kerja, dan cara untuk mencapainya adalah kerja sama pemerintah pusat dan daerah untuk dapat memberikan kemudahan investasi. Setelah melakukan riset yang panjang, di Kota Bekasi ini masih kurang terbukanya lowongan pekerjaan. Ada, tetapi kebanyakan perusahaan besar atau industri besar hanya mempekerjakan sebagian dari mereka karena pihak mereka ingin didukungkan dengan kinerja yang maksimal dan membuat industri mereka menjadi lebih berkembang. Tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat karena terpenuhinya ekonomi. Namun hal tersebut juga membuat angka pengangguran di Kota Bekasi ini meningkat karena banyak sekali generasi muda yang belum mempunyai pengalaman bekerja tapi harus dipaksa bekerja demi memenuhi ekonominya. Tercatat dari sumber terpercaya pada Februari 2023, TPP atau tingkat pengangguran terbuka tamatan SMK masih menjadi tertinggi dengan persenan sebesar 9,60%, dan juga pengangguran tertinggi berasal dari lulusan sekolah menengah atas atau SMA yang sebesar 7,69%. Jika hal ini terus terjadi terus dibiarkan, maka ada banyak sekali dampak negatifnya. Contohnya, pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian, pengangguran dapat menghilangkan keterampilan, dan juga pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial politik. Maka dari itu, kami mengadakan program tersebut untuk memanfaatkan kawasan-kawasan industri yang ada di Bekasi. Contohnya ada di industri Jababeka dengan luas lahan 2,267 hektar, MM2100 Industrial Town BFIE dengan luas lahan 1.700 hektar, Grand Line International Industrial Center atau GIIC dengan luas lahan 1.700 hektar, kawasan industri Lipo Cikarang dengan luas lahan 1.645 hektar, dan MM2100 Industrial Town MMID dengan luas lahan 805 hektar. Terbentuknya program ini diharapkan dapat membuat kawasan industri Kota Bekasi bukan hanya saja memberikan kontribusi pertahanan ekonomi nasional, tapi juga memberikan dampak konkret kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi, karena sesungguhnya kapan dan dimanapun itu membangun tujuan yang sama, yaitu Indonesia maju dengan Indonesia yang bangsanya sejahtera rakyatnya. Mungkin itu saja program kerja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai Badan Daerah Perancangan Pembangunan. Kami mempunyai 4 program. Yang pertama, pembangunan fasilitas pada daerah yang belum atau
kedua, identifikasi kebutuhan pada masyarakat. Yang ketiga, melibatkan pemasok sekitar desa dan kota untuk meningkatkan ekonomi. Yang keempat, memantau dan mengevaluasi program. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan letak geografis untuk dinas pendidikan. Contohnya, kami akan mengadakan pembangunan sekolah di Desa Ciwikul, Desa Maujaya, dan Desa Basar Gebang. Dikarenakan sekitar tersebut masih minimnya sekolah dan tempatnya sangat strategis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami administrasi umum Kota Bekasi akan menyampaikan rincian biaya dari program yang sudah dibacakan sebelumnya. Untuk yang pertama itu ada pembangunan sekolah dasar dan sekolah menengah atas yang ada di Kota Bekasi. Rincian biaya sekolah menengah SMA itu sekitar 528 juta. Nah, itu untuk satu sekolah saja, yaitu sekolah SMA ya. Ya. Terus yang kedua itu Ada sekolah SD. ya. SD yang ada di jalan Pangkalan 2, RT02, Sikiwul, Kecamatan Bantar Gebang. Itu kurang lebih harganya itu sama, yaitu 528 juta Untuk satu SD dan 6 gedung. Dan ini yang ketiga juga sama, itu adalah pembangunan SD. Pembangunan SD yang berada di Jalan Manggaraya RT02, RT09 di Ciketik, di Kecamatan Bantar Gebang. Itu kurang lebih juga harganya juga sama, 528 juta. Nah, total untuk semua sekolah yang akan dibangun itu sebesar 1,1 miliar. Itu untuk di dinas pendidikan, dan selanjutnya ada di dinas kesehatan. Untuk yang program kesehatan ini membutuhkan biaya 342 juta rupiah. dan yang terakhir itu ada program tenaga kerja. Pengajuan dananya yaitu sebesar Nah, untuk tenaga kerja itu total semua yang dibutuhkan untuk mereka itu ada 17.811.113 rupiah. cukup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu program-program yang akan kami jalankan di Kota Bekasi ini. Semoga Kota Bekasi ini menjadi kota yang lebih baik dan lebih aman dan nyaman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.